Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan, MKes. Yang kami hormati, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Mazalim, MSI. Yang kami hormati, Direktur Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Ibu Profesor Roselina Ekawati, PhD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Anang Kisyanto, SOS, MSI. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Wasis, MSI. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Bapak Arianto Nugraha, SH, SPD, MH. Yang kami hormati, Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Fardanian Daulay, SOS, MSI. Yang kami hormati, Koordinasi Fungsi Pendidikan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Agus Buana. Yang kami hormati, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG, MEI, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Program Pengabdian Masyarakat Internasional Kolaborasi UNESA bersama Universitas Terbuka Brunei Darussalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama
perwakilan dari Universitas Negeri Surabaya yang akan disampaikan oleh Direktur Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan kepada Ibu Profesor Raselina Ekawati PhD. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Baik, terdengar? Oh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Rektor Universitas Terbuka, kemudian Bapak Koordinator Fungsi Pendidikan Sosial dan Budaya, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Agus Buana. Terima kasih Bapak berkenan hadir di kegiatan hari ini. Kemudian teman sejawat Bapak Direktur UT Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Pardamaian Daulat, SOS MSI. Pemateri PKM hari ini, Bapak Dekan FMIPA, UNESA, Profesor Dr. Wasis MSI, kemudian Prof. Anang Kisyanto MSI, dan Bapak Arinto Nugroho SPD SHMH, para mahasiswa, peserta, kegiatan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini berkesempatan dalam keadaan sehat berkumpul bersama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan wujud dari implementasi salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang dimana kami berkolaborasi dengan UT yang berada di Brunei Darussalam, kemudian dengan beberapa pihak yang dimana ini menunjukkan apa ya simbol persahabatan antar institusi ya untuk bisa melakukan pengabdian pada masyarakat di luar negeri. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak, bagi masyarakat sasaran, bagi sivitas dari kedua universitas maupun nantinya bagi apa perkembangan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu dari UT, dari UNESA, semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dalam bentuk kegiatan yang lain di masa mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan ini harapannya ke depan dapat memberi manfaat dan inspirasi bagi masyarakat semua, pentingnya bersama dan bekerja sama antara UNESA dan Universitas Terbuka. Kemudian mungkin nanti bisa dibantu untuk membuka kegiatan hari ini Bapak Agus Buana selaku Koordinator Fungsi Pendidikan dan Sosial Budaya dari KBRI. Terima kasih banyak atas supportnya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan perwakilan dari Universitas Terbuka kepada Bapak Dr. Pardamaian Daulay, SOS MSA. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, saya sangat terharu ya pada pagi hari ini, Bu Roslin. Eh, sampai nggak bisa berkata-kata nih kayaknya Pak Prof. Asis ya. Pertama sekali mungkin supaya kita agak lega, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita alhamdulillah akhirnya bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus ini, yaitu pengabdian internasional yang berkolaborasi antara Universitas Negeri Surabaya dengan Universitas Terbuka, khususnya yang ada di Brunei Darussalam. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat kita semua kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya beserta jajaran pimpinan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian segenap jajaran eh, tim dari pengabdian masyarakat dari UNESA, ada Bapak Dekan FMIPA, Bapak Wasis. Ini bapak saya, ini teman-teman dari Gubernur Darussalam ya. Ini bapak saya, apa mentor saya selama saya hidup di Surabaya. Kemudian ada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Anang, Prof. Anang.
kemudian Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Arinto ini sahabat saya, bukan bapak saya, ini juga eh, bagian dari perjalanan hidup saya selama saya tinggal di Surabaya. Mudah-mudahan ini segera juga menyusul profesor ya, Insya Allah ya. Kemudian yang patut kita hormati bersama-sama hormati Bapak perwakilan dari KBRI Brunei Darussalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah berhadir bersama kita Bapak Pensosbud, Bapak Agus Buana. Terima kasih Bapak, akhirnya bisa rawuh ya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Kemudian ada perwakilan kita juga yang sebagai penyambung kegiatan kita pada hari ini Bapak Aris. Mudah-mudahan juga bergabung dengan kita. Dan eh, yang kita banggakan semua adalah para mahasiswa Universitas Terbuka yang Bu Roselin, Pak Wasis, kalau ada yang di Brunei itu berbaju kuning, itu bukan mahasiswa UI ya, tapi itu adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Kebetulan jas alma maternya sama warnanya, warna kuning. Terima kasih kita harus sampaikan kepada Mas Wawan. Boleh berdiri yang namanya Mas Wawan? Oke, ya. Ini adalah ketua himpunan mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Brunei Darussalam. Beliau yang apa namanya membantu kita uh, dalam kegiatan acara ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar mudah-mudahan. Kemudian di antara peserta Abdi Mas kali ini nampaknya bukan hanya dari mahasiswa UT, tetapi ada juga saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia yang kebetulan bekerja sebagai pekerja migran di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan sudah hadir semua di tempat. Ternyata di luar ekspektasi kita semua, ruangannya sangat bagus, ditata dengan sangat bagus. Waduh, ini sangat luar biasa. Kalau ada nilai lebih dari 100, mungkin kita lebih bisa beri nilai lebih 100 ya, Bu Rosalin dan teman-teman dari UNESA ya. Boleh tepuk tangan ya untuk teman-teman, khususnya Pak Mas Wawan ya. Luar biasa, Alhamdulillah sangat menyenangkan ya. Jadi kita melihat dari Indonesia aja, kayaknya kita ada tempat duduk yang disiapkan kayaknya Pak Wasis itu ya. Ada kursi yang kosong, itu harusnya tempat duduk kita ya semestinya ya. Ah, tapi mudah-mudahan karena ada sesuatu hal ya Pak Wasis, Pak Buana perlu kami sampaikan. Sebenarnya kami sangat berkeinginan sekali ini hadir di Brunei Darussalam, kemudian menyelenggarakan kegiatan ini secara tatap muka bersama teman-teman semua yang sudah bergabung di tempat ini, tetapi karena sesuatu hal akhirnya belum kesampaian begitu ya tahun ini. Saya yakin tahun-tahun depan ya Bu Rosalin ya, Bu Direktur ya, Insya Allah dan tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kemudian kita semua hadir secara tatap muka bersama teman-teman semua di Brunei Darussalam. Eh, Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi ucapan terima kasih kami kepada KBRI Brunei yang diwakili oleh Pak Pensosbud. Jadi hari hari ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Tadi sebagaimana disampaikan Bu Roselyn, ini adalah kewajiban kami sebagai dosen. Jadi harus ada menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nanti dalam hal ini ada tiga materi pengabdian masyarakat yang akan disampaikan oleh narasumber yang tentunya sudah sangat berpengalaman Bapak dan Ibu. Sayang kalau kegiatan ini dilewatkan. Oleh karena itu saya sangat berharap semua teman-teman, para peserta, para mahasiswa dan teman-teman para pekerja migran yang ada di Brunei yang sudah bergabung dalam kegiatan ini, kita ikuti acara ini sampai habis, sampai selesai. Nanti kalau nggak salah tadi ada bisikannya di akhir acara nanti akan ada door prize juga ya. Ada apa namanya semacam tes ini ya kemampuannya teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman adalah orang yang terpilih ya nantinya untuk mendapatkan door prize dari Universitas Terbuka dan juga dari Universitas Negeri Surabaya. eh Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman dari UNESA. Ini apa pembelajaran bagi kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan kolaborasi lagi pengabdian masyarakat. Silakan Bapak Ibu kalau mau pindah negara atau mau tetap di Brunei nanti kami siap untuk membantu kembali Bapak dan Ibu dari Universitas Terbuka.
Jadi teman-teman yang di Brunei itu dulu ada slogan dari teman-teman dosen UNESA, ingat UT pasti ingat Pak Dame, ingat Pak Dame pasti ingat UT. Nah, itu insya Allah slogan itu masih tetap terpakai ya Pak Wasis ya. Jadi itulah keakraban saya apa nama dengan teman-teman dari UNESA, sudah saya anggap keluarga saya. Jadi kaki saya ada dua, satunya di UT, yang satu lagi kakinya ada di UNESA. Ya, mudah-mudahan masih masih diterima Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, saya lupa menyampaikan, kemarin saya sampaikan Pak Wasis kepada Ibu Kepala LPPM kami di Universitas Terbuka, Prof. Dewi Artati. Saya sampaikan kita hari ini akan ada kegiatan kolaborasi pengabdian masyarakat internasional. Beliau sangat mendukung dan mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada kegiatan yang sudah terjadwal. Tetapi beliau sangat mendukung kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, perwakilan dari KBRI kepada Bapak Agus Buana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Badanen dari Universitas Terbuka dan juga tadi ada Prof. Rosalin. Juga saya lihat di sini ada Bapak Dekan MIPA, Pak Profesor Wasis, juga ada Pak Arman Profesor Kanang dari IMB Berbisnis, dan juga dari Berhukum ada Pak Arito. Dan mohon maaf kalau saya jadi menyebutkan satu persatu, serta Ibu, Bapak, teman mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Brunei Darussalam. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan salam kenal dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam yang besar Dr. Baidillah yang setelah menerima surat dari Universitas Terbuka, beliau mendiskusikan saya hadir mewakili beliau berada pada persamaan. Kami juga ada kegiatan di Brunei ini Bapak Ibu, yaitu ada delegasi kami membaca mandiri dari DKI Jakarta yang sejak 2 hari lalu ada di sini dan sekarang berkolaborasi dengan Taman Baca Brunei. Jadi setelah nanti juga saya izin sekitar 11 orang kembali bergabung dengan kegiatan mereka. Intinya Bapak Damai dan dari Bapak pimpinan dari Universitas Negeri Surabaya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami di Brunei Darussalam untuk bisa senantiasa berkolaborasi dengan teman-teman dari Kementerian Sosial Darussalam yang dipimpin oleh Pak Wawan dan juga ada teman-teman lainnya di sini. Serta juga kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini bisa bertatap muka melalui Zoom dengan Ibu Bapak yang kami hormati dan dari Universitas Negeri Surabaya. Secara prinsip kami menyampaikan sedikit informasi mengenai keberadaan warga negara Indonesia di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam negara yang secara populasi tidak terbesar, sekitar 450.000 jiwa. Ya. Dan dari jumlah tersebut bisa dibayangkan ada sekitar 26.000 WNI kita yang ada di Brunei. Dan kemudian juga dapat kami sampaikan
sedikit gambaran mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat yang selama ini kami terima dari universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan yang mostly dari mereka memang lebih kepada kegiatan untuk melakukan pengabdian masyarakat secara langsung di wilayah Pulau Darussalam. Jadi mungkin ke depan silaturahmi pada pagi hari ini bisa jadi inisiasi awal bagi kita ke depannya untuk bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak hanya dari tapi juga secara luring. Hal yang kedua yang saya sampaikan terkait dengan kerjasama pendidikan antara Brunei Darussalam dan Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi sangat terjalin baik dengan perguruan tinggi. Setidaknya saya catat ada 6 universitas utama di Brunei Darussalam ini yang bekerja sangat baik dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, dan format mereka itu menurut saya agak berbeda Pak dibanding dengan format kerjasama yang dilakukan oleh universitas di tempat di mana saya pernah bertugas sebelumnya 3 jabatan sebelumnya. Kalau di sini saya melihat mereka instead of menandatangani MOU dengan perguruan tinggi Indonesia, mereka lebih senang pada implementation action. Action itu bisa buat research, bisa exchange of solution, change of structure. Jadi setelah tahapan itu biasanya barulah mereka akan bersedia bicara mengenai MOU. Jadi Nun Sewu dan Apunten kalau ada beberapa perguruan tinggi dari Indonesia yang ujuk-ujuk menghubungi kami untuk langsung kita MOU, kami selalu sampaikan ke awal, Ibu, Bapak, ini kontaknya, silakan hubungi dan diajakin terlebih dahulu implementation apa ya, implementation action apa yang bisa dilakukan untuk kerjasama university. Terus yang terakhir saya juga izinkan saya share pada ini terkait dengan beasiswa. Pemerintah Brunei dalam pandangan kami Pak BRI cukup diverse dan sangat menarik program beasiswa yang akan tawarkan. Jadi ada program itu namanya Brunei Government Scholarship ya, UGS. Mereka menawarkan ada kami di situ menawarkan full scholarship untuk siswa Indonesia, siswa S1, S2 dan S3. Kalau saya boleh saran dan Bapak, penawaran ini menurut saya menarik ya Pak dibandingkan dengan penawaran beasiswa bahasa saya di Filipina, di Amerika Serikat atau di Kuba pada saat itu, karena Brunei itu menawarkan beasiswa yang kalau buat saya Pak itu bukan hanya kita dari sisi nominal ya Pak, nominal bulanannya cukup lumayan. Dan hasil saya dengan teman-teman PPI di sini. Kira-kira satu bulan mereka dapat sekitar hampir 600 USD, 7,2 juta rupiah kan. Dari 500 itu mereka bisa pakai 200 untuk beli bahan makanan dan masak sendiri karena mereka dapat apartemen bisa masak. Jadi lebihnya mereka bisa kirim di Jakarta untuk orang tuanya, bahkan yang lain lagi dan seterusnya kita ceritain saya. Dan kemudian di sisi yang paling penting izinkan yang Bapak pimpinan dari saudara terbuka. Di sini relatif tidak ada godaan untuk studi karena tempatnya sepi, tidak ada hiburan malam, tidak ada diskotik, tidak ada kafe yang kita sampai lebih dari nasional, kita bawa ya. Jadi dan kemudian transportasi juga belum berkembang dengan baik, sehingga mengandalkan kepada yang tidak mengandalkan kepada taksi seperti kita lain. Ini taksi juga relatif sulit dan mahal. Nah, dengan kendala-kendala itu saya jamin kalau student kita di sini nggak ada pilihan lain selain belajar di dormitory-nya. Dan yang terpenting Brunei itu menggunakan sistem kurikulum berbasis engagement, yang artinya once mereka selesai dari sini sarjana, maka untuk lanjutan S2 S3 mereka apply ke Inggris atau negara persemuran itu akan jauh lebih well acceptable dibanding kalau mereka dan saya mereka studi di Indonesia dari satu. Jadi sekali lagi saya saat ini untuk menyampaikan ke Mas Rizal nanti secara linknya saya juga kesalahan share melalui Ketua Iman dan Pak Oman atau bisa saya pada Bapak yang ada di sini
link beasiswa meskipun itu informasi tahun lalu tapi masih relevan karena setiap tahun tidak saya perhatikan tidak berubah, hanya perubahan sedikit saja dan on top of that rekrutmennya itu berbasis bahasa Inggris. Jadi kecuali ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu agama Islam ya, ini fikih dan sebagainya pasti dari background mereka dari pendidikan syariah. Tapi kalau lain dari itu hanya bermodal bahasa Inggris minimal TOEFL 5. Jadi sekali lagi terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat di Surabaya ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat bagi ibu bapak semua yang mengikuti kegiatan ini. Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bukan hanya bagi diri kita dan keluarga tapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Perkenalkan secara resmi kami nyatakan kegiatan pengabdian masyarakat internasional Universitas di Surabaya bekerjasama dengan Universitas terbuka di Brunei Darussalam dan resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya yaitu memasuki acara inti PKM, yang mana terdapat 3 materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu materi yang kedua dari Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan materi yang ketiga yaitu dari Fakultas Hukum. Memasuki materi pertama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bersama dengan Terima kasih Mbak MC, Mbak atau Bu ini? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga suara saya jelas terdengar di teman-teman yang di Brunei. Mas Wawan, suara saya jelas, Mas? jelas Pak. Jelas. Oke, alhamdulillah. Yang terhormat Pak Agus Buana dari Pensosbud KBRI Brunei Darussalam, kemudian Pak Dame, mitra PKM kami dari Direktur UT Layanan Luar Negeri, kemudian teman-teman dari UNESA, Bu Direktur Pendidikan mewakili Pak WR1, kebetulan anggota tim kami PKM beliau gitu. Kemudian dari tim FEB, Pak WD1 dan tim, kemudian tim dari Fakultas Hukum, Pak Dekan dan tim, serta panitia, baik di Indonesia maupun di Brunei, serta seluruh peserta PKM, baik yang mahasiswa UT atau seluruh Bapak Ibu para pekerja migran Indonesia. Kami mengangkat judul dari pahlawan devisa menjadi pahlawan lingkungan dari tim MIPA. Kami sejujurnya mengakui Bapak Ibu tentu melakukan perjuangan melebihi kami, termasuk mahasiswa kami yang di Indonesia. Dan ini menjadi tugas yang luar biasa, apalagi yang Bapak Ibu bekerja kemudian sambil melanjutkan studi. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih tim dari PKM kami karena Bapak Ibu semua menyempatkan dan hari ini kita bisa berbagi. Gitu. Sesi pertama tadi teman-teman FEB sudah menyampaikan betapa pentingnya ya terkait dengan kewirausahaan, bahkan tadi tidak hanya kewirausahaan tapi entrepreneur leadership. Dan kami sebenarnya bukan fakultas yang memiliki keahlian itu. Tetapi Bapak Ibu, visi dari UNESA itu menjadi perguruan tinggi yang berbasis kewirausahaan. Dan kewirausahaan ini kemarin termasuk kata kunci yang dititipkan oleh Pak Dame untuk kita berbagi. Oleh karena itu, lanjut. Next. Nah, kami Fakultas MIPA itu mengangkat lebih spesifik ya, karena kalau kewirausahaan secara umum tentu kami tidak mampu. Tadi teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memberikan kiat ya, atau kata kunci hal apa saja yang
perlu dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, kami yang di FMIPA mengambil lebih spesifik. Yang pertama adalah ecopreneurship. Gitu. Kemudian karena kita di lingkungan pendidikan, kami memilih kata kunci ecopreneurship yang menjadi bagian dari visi FMIPA. Oleh karena itu hari ini semoga kami dari FMIPA berbagi implementasi ya terapan dari kewirausahaan khususnya dari sudut pandang kemipaan. Gitu. Sesuai dengan visi kami untuk menjadi fakultas MIPA yang tangguh, adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis eco-entrepreneurship serta memperoleh rekognisi internasional. Lanjut, Bu Yuriska. Nah, semoga kita, jadi ya, berwirausaha tidak hanya miliknya teman-teman FEB yang memang memiliki keahlian di bidang itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya di dalam kehidupan kita terus ingin meningkatkan nilai tambah apapun. Nah, keberanian itu untuk terus meningkatkan nilai tambah itu sebenarnya esensi dari kewirausahaan. Sehingga kadang kewirausahaan kan dimaknai sempit dengan jualan kan seperti itu. Padahal tidak demikian dan kami mengambil dari sudut kecil ketika lulusan di fakultas kami memiliki jiwa yang tangguh dan adaptif, inovatif dan kolaboratif itu bagian dari kunci keberhasilan berwirausaha tadi. Mengapa? Karena adaptif itu adalah kunci seseorang bisa survive, sukses pada kondisi dan waktu kapanpun. Tetapi adaptif jika tidak disertai dengan ketangguhan, nanti menjadi mudah putus asa. Seperti tadi pesan dari teman-teman tim FEB. Tidak ada ceritanya menumbuhkan kewirausahaan itu sekali tahap kemudian sukses, instan, tidak ada. Maka kita terus melakukan adaptasi dan siap dengan berbagai tantangan. Nah, kemudian untuk meningkatkan nilai tambah itu harus ada inovasi. Karena inovasilah yang menghasilkan ide-ide baru. Tetapi di era sekarang, Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun seseorang itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Masalahnya sendiri saja belum tentu mampu, apalagi jika kita itu menjadi bagian dari suatu sistem keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka sekarang banyak dititipkan di berbagai kesempatan bahwa kolaboratif itu sekarang keniscayaan. Tanpa kolaborasi, orang sesakti apapun belum tentu mampu menyelesaikan masalahnya. Jangankan masalah untuk orang lain, masalahnya sendiri saja belum tentu. Oleh karena itu, jiwa tangguh dan adaptif serta inovatif dan kolaboratif itu kita tumbuhkan. Kalau di kami ya kepada lulusan kami. Tetapi pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menumbuhkan karakter tangguh dan adaptif serta inovatif dan kolaboratif pada diri kita masing-masing. Lanjut Bu Rizka. Nah, bagian saya hanya di awal, nanti tim kami itu agak banyak. Kalau teman-teman FEB tadi disampaikan anggota PKM-nya 4 orang, kami itu bersepuluh sebenarnya. Termasuk nanti dengan Bu Yuriska yang akan melanjutkan presentasi, kemudian Prof. Roselina Ekawati, termasuk Pak Dame. Pak Dame itu adalah anggota PKM kami. Gitu. Jadi oleh karena itu rombongan besar. Tetapi pada kesempatan ini tampaknya nanti yang bisa bergabung saya, Bu Yuriska, kemudian Prof. Roselina memberikan penguatan beserta Pak Dame di akhir sesi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu di kami, karena MIPA itu salah satu fakultas mestinya yang paling dekat ya dengan kehidupan lingkungan sekitar, maka sudah sewajarnya bahwa memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup itu menjadi sesuatu bagi kami. Oleh karena itu, ecopreneurship itu menjadi satu pilihan. Sebenarnya ecopreneurship bukan ide dari FMIPA, Bapak Ibu. Ecopreneurship itu sudah dikembangkan mulai tahun 2011-an oleh Kainhat dan kawan-kawan. Yang intinya itu adalah menumbuhkan perilaku kewirausahaan, tetapi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi kewirausahaan yang ditumbuhkan teman FEB tadi sudah oke, kami menitipkan sekarang. Ketika berwirausaha, selain jiwa kewirausahaan dan keberanian dan sebagainya itu, tapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena kalau tidak, tentu menimbulkan dampak yang luar biasa, tidak hanya di zaman kita, tetapi lebih berat di era selanjutnya.
kita sering melihat di skala besar ya Bapak Ibu, industri itu kewirausahaan yang luar biasa. Tapi yang paling parah misalnya kita melihat penambangan, eksplorasi bahan tambang yang misal wirausahaannya tidak memperhatikan lingkungan, itu menimbulkan dampak yang luar biasa bagi generasi berikutnya. Meskipun pada kesempatan ini nanti Bu Yuriska akan memulai dari hal-hal kecil, tidak menjadikan Bapak Ibu menjadi pengusaha tambang ya, tetapi menjadi punya ide-ide kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, apalagi kita itu yang juga bergerak di dunia pendidikan. Maka kata kunci yang kedua yang kita ambil adalah edupreneurship. Jadi ketika mengapa kita memilih edupreneurship, karena memang kita berada di lingkungan akademik. Tapi mohon maaf tidak mengurangi Bapak Ibu yang mohon maaf ini para PMI yang bukan mahasiswa UT. Tidak masalah, karena hakikat pendidikan itu tidak dibatasi dari dunia persekolahan atau perkuliahan. Tapi pendidikan juga berlangsung di masyarakat, di keluarga dan sebagainya. Tetapi kita ingin menumbuhkan ketika kita berwirausaha dengan edupreneurship, itu kita menggabungkan keterampilan berwirausaha dengan keterampilan esensinya orang menempuh pendidikan sehingga bisa meningkatkan nilai tambah bagi setiap orang. Gitu. Berarti kalau kita balik, apapun ya baik pendidikan formal maupun non formal bahkan informal, jika tidak menumbuhkan nilai tambah apapun bagi kita, berarti kita tidak tumbuh ke edupreneurship-nya. Sehingga misalnya Bapak Ibu, teman-teman yang sekarang menjadi PMI di Brunei, di sela-sela kesibukan tanggung jawab Bapak Ibu menyempatkan untuk studi lanjut, menyelesaikan studi melalui universitas terbuka. Ini luar biasa. Tanpa menyebut dirinya sebagai edupreneurship, sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah ketika berada di luar negeri dengan tidak meninggalkan pendidikan. Nah, kita akan menggabungkan di FMIPA itu pengennya bagaimana menumbuhkan mahasiswa kita itu memiliki perilaku kewirausahaan dalam proses pendidikan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan itu. Itu Bapak Ibu yang ini kadang-kadang ketika pelaksanaan akreditasi itu ini tidak mudah untuk kita implementasikan. Dan semoga contoh yang akan disampaikan oleh Bu Yuriska itu menjadi contoh-contoh kecil yang ini bukan segalanya, hanya menginspirasi saja bahwa itu sebenarnya bisa kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada diskusi lebih lanjut nanti di sesi belakang kita tetap bersama dan kami persilahkan Bu Yuriska untuk memberikan menjadi ide-ide yang implementatif terkait dengan edupreneurship. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan untuk Prof. Aziz. Izin melanjutkan Bapak Ibu semua yang ada di Brunei Darussalam dan juga yang ada di Indonesia. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Aziz sebelumnya bahwa visi FMIPA yaitu menjadi lulusannya itu adalah menjadi seorang ecopreneur, yaitu di mana tetap berwirausaha di bidang pendidikan, karena memang basic kami dari FMIPA kebanyakan adalah pendidikan, tapi tetap memperhatikan lingkungan. Nah, bagaimana cara menjadi seorang ecopreneur? Nah, ketika di salah satu Renstra FMIPA, kalau tidak salah itu terkait ecopreneur itu di Eko Kampus, diinisiasi di FMIPA sendiri memang sudah ada yang namanya program Eko Kampus. Jadi Eko Kampus FMIPA di mana ada 3 hal yang dititik beratkan ketika kita ingin menjadi seorang ecopreneur. Yang pertama yaitu adalah eco innovation, yaitu inovasi hijau. Jadi sebagai seorang ecopreneur, bagaimana agar kita selalu berpikir kreatif seperti itu untuk menciptakan produk, jasa atau cara kerja yang baru yang dapat mengurangi beban lingkungan. Jadi ketika kita mau membuat suatu usaha, kita harus membuatkan eco innovation. Apakah nanti usaha saya ini akan menjadi beban lingkungan? Apakah menambah sampah atau malah mengurangi sampah atau malah menambah sampah yang ada di sekitar? Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana melihat peluang, yaitu eco opportunities. Jadi pandai memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar itu bisa diubah menjadi suatu ide bisnis, tapi ide bisnis ini yang mendidik untuk yang lain seperti itu. Sehingga nanti di sini tidak hanya ecopreneur tapi juga ada edupreneurnya, eco opportunities. Kemudian yang terakhir yaitu adalah eco commitment. Eco commitment itu
seorang edu-ekopreneur harus punya kesanggupan dan kerja keras gitu ya dalam menjalankan proses bisnis yang ramah lingkungan. Jadi sehingga tidak hanya semangat di awal ingin mengurangi sampah, tapi juga di akhir seperti itu Bapak Ibu tetap konsisten bahwa bisnis ini tetap ingin ramah lingkungan. Jadi ketika sudah keuntungannya sudah banyak gitu ya, tidak lupa untuk memperhatikan terkait aspek lingkungan. Nanti selanjutnya akan saya berikan terkait bagaimana sih mempraktekkan begitu ya menjadi seorang edu-ekopreneur. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk eco innovation. Jadi eco innovation ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan ide-ide baru yang mengurangi dampak buruk pada alam. Contohnya ini saya dapat jadi salah satu ini ya. Ini adalah undangan. Bapak Ibu kalau misalkan sekarang kan memang sudah ini ya, sudah zamannya undangan digital. Tapi tidak dipungkiri, tetap beberapa dari orang-orang itu lebih senang mendapatkan undangan tapi dalam bentuk kertas. Nah, ketika sudah mendapatkan undangan dalam bentuk kertas gitu, apa yang terjadi kalau sudah selesai? Dibuang begitu saja seperti itu kan. Tapi ada salah satu ide bisnis begitu ya. Oh undangan ini kan kertasnya sering dibuang. Dan itu kan dampak lingkungannya kan juga kurang baik. Nah, akhirnya mereka membuat yang namanya tanam undangan jadi tumbuhan. Izin saya play, semoga terdengar suaranya. Undangan pernikahan, worth it, sepanjang masa, bisa ditanam, gak mubazir, ramah lingkungan dan mudah terkompos, bisa tumbuh. Nah, dari contoh tadi kan kita kayak oh iya ya ternyata undangan itu kan beban lingkungan kan masalah lingkungannya kan pasti akan berdampak buruk bagi lingkungan seperti itu. Tapi di sini seorang ekopreneur dia bisa mengubah gitu ya salah satu barang yang mungkin tidak akan terpakai seperti itu, tapi menjadi sesuatu yang berguna tapi untuk alam. Salah satunya menjadi tanam undangan menjadi tumbuhan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang namanya ekoenzim. Nah, sebenarnya di FMIPA sendiri sudah ada yang namanya ekokampus dan salah satu produk hasil ekokampus di FMIPA UNESA yaitu adalah cairan ekoenzim yang memang sering digunakan biasanya untuk apa ya kelestarian lingkungan seperti di sungai, kemudian biasanya apa ya di selokan dan lain-lain agar memang habitat atau ekosistem tersebut bisa berjalan atau dengan baik seperti itu. Ini contohnya ekoenzim ini dibuat dari Ada kabar bahagia untuk kita semua. Bali akan menjadi pulau organik pertama di dunia. Wah, kok bisa ya? Jadi disebabkan oleh cairan ekoenzim ini. Sampai-sampai Bali pernah mecahin rekor nasional. Cairan ekoenzim itu terbuat dari sampah organik yang difermentasi oleh air dan gula. Punya manfaat bagus untuk lingkungan. Salah satunya bisa membersihkan air yang sudah tercemar. Karena itu, warga Bali selalu gotong royong menuangkan ekoenzim sampai 20 ton untuk merawat danau-danau di sekitar mereka. Dan akhirnya Bali dapat penghargaan rekor muri. Wah, keren banget ya Bali. Semoga kedepannya semakin banyak ya kota-kota di Indonesia yang melakukan hal yang sama. Oke, untuk ekoenzim sendiri biasanya di FMIPA pada saat PKKMB atau juga pada saat apa namanya Hari Lingkungan gitu ya. Secara konsisten itu selalu melakukan penuangan ekoenzim ya. Salah satunya agar tidak terjadi pencemaran gitu ya, entah itu di sungai, entah itu di selokan, entah itu di got seperti itu. Sehingga dan membuat ekoenzim pun juga dilakukan oleh mahasiswa seperti itu. Menggunakan bahan-bahan organik yang memang tidak digunakan seperti tadi ada yang kulit nanas, kemudian ada kulit pisang seperti itu. Jadi ada pelatihan ekoenzim juga. Beberapa dari tim dosen dari Ekokampus juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bagaimana cara pembuatan ekoenzim untuk para ibu-ibu PKK seperti itu. Ini adalah salah satu contoh eco innovation. Nah, sehingga dari eco innovation ini timbul suatu dari ide bisnis tadi itu sebenarnya kan dimulai dari suatu masalah. Jadi masalah itu, kalau kita biasanya kalau punya masalah itu kayak, aduh kok masalah ini berat banget gitu ya. Ini kalau orang punya yang namanya edu-ekopreneur, punya masalah, masalah itu adalah jadi aha moment, menjadi suatu peluang. Jadi ketika punya masalah di sekitar kita itu bisa jadi salah satu peluang gitu ya. Dan dari peluang itu akhirnya timbullah yang namanya eco opportunity. Jadi mengubah tantangan lingkungan menjadi suatu peluang usaha yang berkelanjutan. Seperti salah satu contoh di gambar di samping ini adalah salah satu desa wisata yang ada di Bali namanya Desa Panglipuran. Kalau tidak salah ya Panglipuran, di mana di sini adalah salah satu desa hijau dan di sini tuh salah satu desa dengan oksigen yang paling bagus ya dan penataannya juga sangat bagus. Kemudian bagaimana penataan sampahnya eh,
dan apa ya istilahnya menjadi salah satu percontohan dan banyak ketika ke Bali gitu ya, salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Desa Panglipuran. Ini pengen tahu gitu loh, oh ini ya yang namanya kalau misalkan lingkungannya itu sehat, asri dan udaranya juga segar gitu, itu yang mungkin tidak didapatkan di kota-kota besar seperti itu. Dan di sini itu kan menjadi salah satu apa ya peluang usaha juga seperti itu, peluang usaha bagaimana kita menciptakan suatu desa yang asri dan orang-orang itu kan akhirnya melihat oh iya ya dari masalah lingkungan itu bisa jadi salah satu destinasi gitu ya, destinasi wisata sehingga orang-orang nanti akan apa ya terfikir gitu, oh ternyata kalau pengen desanya itu sehat, desanya itu apa tuh namanya pengelolaan sampahnya yang baik itu adalah salah satu contohnya datang ke Desa Panglipuran. Dan di sini tidak hanya eko saja tapi juga ada edunya, edu eko preneurship-nya juga. Bagaimana kita mendidik begitu ya dengan memahami masalah seperti ini menciptakan gitu ya solusi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi mereka juga akan belajar gitu bagaimana tidak hanya edukasi lingkungan ya, tidak hanya menguntungkan tapi juga mengedukasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, nah ada yang namanya eco commitment. Komitmen ini memang ini ya membangun kesadaran lingkungan lewat tindakan yang nyata dan konsisten. Bagaimana kita selalu berkomitmen begitu ya, bagaimana berusaha mengajak orang gitu, membangun kesadaran lingkungan. Tapi kalau biasanya, ayo buang sampah di tempatnya, iya mungkin waktu awal-awal dikasih tahu mau buang sampah di tempatnya. Tapi kalau lama-kelamaan kadang komitmennya udah mulai semakin lama sudah mulai ini ya, komitmennya udah mulai, aduh udah yang penting buang sampah gitu. Padahal kan esensi mengumpulkan sampah itu tidak hanya sekedar buang sampah, tapi bagaimana kita buang sampah sesuai dengan pilihannya. Misalkan kalau plastik di sampah plastik, di tempat sampah yang plastik, oh kalau yang kertas di sini, kalau yang organik di situ seperti itu. Kadang kesadaran itu tidak muncul gitu ya lewat apa ya lewat tindakan yang nyata. Itu juga bisa menjadi salah satu peluang usaha juga agar komitmen ini tetap terus terjaga. Salah satunya adalah yang namanya lewat plastic pay. Oke. Oke, ini adalah salah satu namanya plastic pay seperti itu, sehingga nanti orang-orang gitu ya yang punya botol plastik tidak dibuang iya sembarang tempat seperti itu. Mereka bisa menukarkan botol plastik tersebut ke yang namanya plastic pay. Plastic pay itu adalah salah satu aplikasi di mana nanti mereka bisa menukar botol-botol bekas gitu yang mereka miliki, bisa dijadikan uang tadi bisa ke GoPay atau ke OVO atau bisa juga menjadi diskon mau ngisi bensin atau mau ngisi atau mau belanja seperti itu. Di sini nanti lama-lama orang akhirnya punya kesadaran gitu. Memang awalnya kan dibayar gitu, tapi lama-lama mereka akan berkesadaran gitu ya untuk mengumpulkan sampah plastik dan mereka menukarnya lewat plastic pay. Plastic Pay sendiri sebenarnya sudah ada beberapa bekerja sama dengan ini ya beberapa swalayan seperti itu yang ada di Indonesia. Jadi mereka bisa memasukkan apa ya plastiknya. Kalau di Surabaya sendiri dulu ada yang namanya Surabaya Bus ya. Surabaya Bus itu awal-awal pembayarannya juga menggunakan botol plastik. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ke e-money gitu. Jadi ini adalah salah satu apa ya wujud nyata
bahwa membangun kesadaran lingkungan itu bisa melalui eco komitmen dan bisa dilatih, bisa menjadi salah satu peluang bisnis gitu ya. Jadi peluang bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga bisa mengedukasi gitu ya, mengedukasi agar orang-orang itu tahu gitu pentingnya untuk memilah sampah dari rumah. Nah, jadi kenapa sih ecopreneurship itu sangat penting? Seperti yang sudah dibilang oleh Prof. Asi sebelumnya, karena memang ecopreneurship itu memahami membantu masyarakat memahami terkait isu lingkungan gitu ya, agar tahu terkait kesadaran lingkungan. Jadi lewat usaha plastik pay, lewat usaha tadi mengubah undangan menjadi tumbuhan, mereka itu akan tahu, oh ini loh ketika membuat suatu usaha itu tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bisa membantu masyarakat terkait memahami isu lingkungan secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemandirian, sehingga akhirnya dengan adanya usaha-usaha yang berbasis ekopreneur seperti itu, uh, usahawan nanti atau wirausaha itu mereka bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan ekonomi lokal. Seperti yang tadi dari undangan atau dari plastik pay gitu ya. Itu kan pasti akan merangkul beberapa banyak orang. Sehingga nanti misalkan di suatu desa seperti itu ingin pengepulnya jadi satu, nanti akhirnya mereka punya yang namanya botol plastik yang memang kualitasnya bagus, mereka bisa membuat suatu usaha, entah itu bikin tas dari botol plastik dan lain-lain, sehingga nanti bisa meningkatkan kemandirian dan juga bisa mendorong inovasi seperti salah satu lulusan dari Ecopreneurship, mendorong kreativitas untuk solusi berkelanjutan dalam bisnis. Oke, nah ini apa saja sih yang sudah dilakukan FMIPA UNESA seperti itu untuk mewujudkan ecopreneurship seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu ada yang namanya Ekokampus ya, Ekokampus Universitas Negeri Surabaya, dan FMIPA itu salah satu motor penggerak dari Ekokampus seperti itu, di mana memang program ini menciptakan mengelola kampus yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan nyaman. Dan ini adalah contohnya pelaksanaan Origamipa 2025. Salah satu rangkaian acaranya adalah penuangan ekoenzim. Jadi ada salah satu The distribution of eco-enzymes at the Unasig Kitintang Campus Lake was the first series of activities on the last day of Origamipa 2025. This action aims to introduce innovations made by FMIPA UNESA students as an environmentally friendly alternative to chemicals to maintain water quality. Through this activity, PKKMP Origami 2025 seeks to instill awareness among new students about the importance of environmental awareness from the beginning of the lecture. That we can process waste into eco-enzymes, yes. After 3 months of fermentation, then this eco-enzyme does have natural benefits for the environment. So this is also introduced to new students so that they can also care for the environment by pouring eco-enzymes into the water because one of its functions is to clean polluted waters. Oke, jadi memang mahasiswa baru FMIPA UNESA ketika mereka melakukan yang namanya pengenalan kehidupan kampus, mahasiswa baru mereka tidak hanya diajarkan terkait kampus FMIPA itu seperti apa, tapi mereka juga berdampak begitu ya, menjadi mahasiswa yang berdampak. Salah satunya adalah tahu bagaimana mereka mengelola ekoenzim dan bagaimana mereka ketika mereka bersama-sama menuangkan ekoenzim di lingkungan, salah satunya di BOSEM di danau FMIPA di danau UNESA ya, tepatnya di depan FMIPA, sehingga mereka tahu ini loh salah satu cara untuk menjaga kelestarian gitu, kelestarian alam gitu ya, lewat penuangan ekoenzim bersama. Selain itu yang sudah dilakukan yaitu lewat beberapa mata kuliah seperti mata kuliah STEM, di mana di sini bagaimana mahasiswa itu membuat suatu produk yang ketika membuat di mana masalahnya itu bermuara dari masalah lingkungan dan berkaitan dengan isu-isu SDGs gitu ya, dan mereka membuat suatu proyek untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mata kuliah pendidikan STEM. Selain itu, terdapat juga mata kuliah kewirausahaan, di mana di mata kuliah kewirausahaan ini mereka difokuskan untuk berinovasi menciptakan produk-produk ecopreneurship. Oke. Ini adalah salah satu untuk katalognya. Bentar, saya yang ini adalah salah satu hasil katalog ya dari mahasiswa yang saat ini mahasiswa pendidikan matematika. Contohnya mereka di sini membuat Aksio Danti, ini mereka membuat teh tapi dari biji alpukat. Kemudian ada juga membuat minuman
dari kulit nanas. Memang mereka dituntut untuk bagaimana menciptakan suatu produk tapi dari bahan-bahan yang tidak dimanfaatkan seperti itu, yang tidak termanfaatkan seperti itu, sehingga tidak menjadi sampah seperti itu, tapi bisa menjadi salah satu peluang usaha. Ada juga Equinity Basreng yang mereka dari kulit telur seperti itu. Kemudian ada juga beberapa pengembangan produk-produk ini ada dari kulit pisang, keripik kulit pisang. Kemudian di sini juga ada nasi gitu ya, nasi mungkin yang nasi-nasi yang menjadi salah satu sampah organik tapi dimanfaatkan menjadi salah satu makanan, yaitu cirang nasi seperti itu. Oke. Selanjutnya, oke, sehingga entrepreneurship ini sangat dibutuhkan ya, karena ini mendukung seperti yang Prof. Asis bilang sebelumnya, mendukung lahirnya wirausaha yang tangguh, inovatif, dan adaptif berbasis kepedulian terhadap pendidikan dan lingkungan, serta dengan adanya entrepreneurship ini juga mendukung ya beberapa SDGs. Yang pertama yaitu yang pasti quality education, pendidikan yang berkualitas melalui entrepreneurship, dan juga dari adanya entrepreneurship itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi karena ini berkaitan dengan kewirausahaan, dan juga bagaimana ketika kita membuat suatu usaha itu agar menjadikan masyarakat kita itu mendukung SDGs yang ke-12 yaitu responsible consumption and production. Bagaimana memproduksi suatu produk dan juga mengkonsumsinya secara responsibel atau bertanggung jawab. Seperti itu, dan diakhiri ya dengan salah satu quotes dari Peter Drucker, the entrepreneur always search for change, respond to it, and exploit it as an opportunity. Dari Brunei terbit semangat untuk bangsa yang terus berbuat, wirausaha hijau jadi tonggak kuat, PMI hebat, Indonesia melesat. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor DR Wasis MSI beserta Ibu Dr. Yuriska. Baik, terima kasih. Kerja keras tak kenal lelah. Selanjutnya memasuki kepada sesi tanya jawab. Kami batasi hanya 3 pertanyaan saja. Silakan. Apakah ada program dari UNESA yang mana terkait program pelatihan seperti itu ya secara rutin, di mana PMI ini dapat mengikuti program tersebut? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Oke, izin menjawab, nggih, Ibu. Tadi dengan Ibu siapa? Ya, halo, suara saya terdengar jelas? Ya, Oh, ya, jelas, Bu. Maaf, Ibu Hetty tadi. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi terkait ini ya, pelatihan kewirausahaan. Kalau dari UNESA sendiri untuk pelatihan kewirausahaan memang kami masih difokuskan untuk mahasiswa. Jadi beberapa memang pelatihan kewirausahaan itu lewat program-program yang memang mendukung untuk mahasiswa berwirausaha, mulai dari P2MW, kemudian ada PKM, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, kemudian ada juga program mahasiswa wirausaha, dan itu memang masih berfokus di mahasiswa, memang karena tagihan dari UNESA sendiri salah satu visinya adalah di bidang edupreneur seperti itu, atau di entrepreneur. Jadi memang kalau untuk program kewirausahaan masih terbatas di mahasiswa seperti itu. Kalau misalkan terkait ekopreneur, kami memang sudah ada Eko Kampus FMIPA, tapi memang sasarannya masih di mahasiswa. Tapi kalau misalkan Ibu, kalau misalkan orang luar gitu Bu pengen belajar gitu ya wirausaha itu bagaimana? Boleh sebenarnya, kami itu ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Kalau memang misalkan Bapak Ibu PKK atau seperti ini gitu ya, atau pengen ada pendampingan gitu ya kewirausahaan dari tim UNESA seperti itu, boleh mengajukan ke kami, seperti itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk program program pengabdian kepada masyarakat nanti yang berfokus di kewirausahaan. Mungkin nanti dari FEB ada yang mau menambahkan mungkin terkait program-program wirausaha untuk di UNESA ya, mungkin Bu Ros, mungkin Prof Ros dari Direktorat. Oke, saya membantu menjawab ya, menambahkan informasi untuk para peserta. Jadi di UNESA sebenarnya sudah banyak pelatihan terkait dengan kewirausahaan. Salah satunya adalah ini ada Wirausaha Bonek UNESA. Nah, itu pelatihan-pelatihannya semua terekam ada di KC Media. Jadi kalau mungkin nanti tidak bisa secara langsung,
Bapak Ibu dari UT bisa ini ya saya contohkan ada di YouTube ya, ada di YouTube KC Media UNESA. Jadi di sini ada informasi wirausaha bonek UNESA. Harapannya bisa menginspirasi semuanya yang ingin belajar tentang wirausaha. Ini salah satu wirausaha UNESA ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa pelatihan wirausaha yang dilakukan. Contohnya ada, bentar. Jadi masing-masing program studi sebenarnya sudah berupaya untuk melaksanakan aktivitas kewirausahaan untuk menunjang visi misi universitas ya, entrepreneurship. Nah, sehingga di beberapa jendela UNESA ya itu ada informasi terkait dengan unjuk karya kewirausahaan mahasiswa UNESA dan launching program wirausaha yang ada di UNESA. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube ya, di KC Media, ketik saja di YouTube KC Media kewirausahaan, nanti akan muncul beberapa recording pelatihan kewirausahaan yang dilakukan di UNESA. Tapi ini ide-ide bagus juga jika memang ini kita akan sampaikan ke UT ya, kalau misalnya kita ada live kegiatan pelatihan supaya bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua yang ada di Brunei Darussalam. Terima kasih. Baik, mohon izin juga untuk menambahkan kalau dari kebetulan terkait entrepreneurship di fakultas kami, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, kami sama halnya dengan di FMIPA, kami juga sejauh ini fokusnya memang kepada mahasiswa. Jadi yang selama ini kami lakukan memang ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaan, kemudian ada mata kuliah setelah di kewirausahaan itu biasanya teman-teman diminta untuk lebih mendapatkan teori, kemudian mencari ide bisnis, kemudian membuat semacam bisnis plan, kemudian berikutnya mereka akan diminta untuk masuk dalam mata kuliah praktek kewirausahaan. Nah, itu sudah praktek yang benar-benar sudah praktek di pasar, kemudian benar sudah mulai praktek menjual produknya di pasar, survei dan sebagainya. Karena memang kalau ngomongin bisnis itu banyak nih Bapak Ibu, bukan hanya sekedar planning bisnisnya, tapi juga ada terkait marketingnya, terkait finance-nya dan lain sebagainya. Sehingga kalau di FEB memang ada 2 mata kuliah. Kemudian juga kami ada memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk memasarkan produknya di corner kami. Cuman memang kalau misalnya untuk rekan-rekan di UT atau rekan-rekan di Brunei, mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuliska dan juga Prof. Ruslin, itu menjadi ide yang bagus untuk kami, mungkin bisa menjadi follow up dari kegiatan pada hari ini, begitu ya, misalnya sekiranya nanti dari rekan-rekan UT ingin untuk bisa dilatih lebih lanjut terkait dengan perusahaan untuk mencari ide bisnis dan juga untuk melaksanakan bisnisnya, nanti bisa kami sampaikan kepada pimpinan untuk bisa, siapa tahu bisa ada kami buatkan programnya untuk bekerja sama, lanjutan kerjasama dengan rekan-rekan di Brunei. Mungkin begitu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana kepada Ibu penanya? Sudah cukup jelas pemaparan dari materi tadi? Sudah jam 1. Iya, sekali lagi terima kasih atas pemaparan. Oke, ya mohon maaf. Dan besar harapan kami pertemuan ini boleh berlanjut. Kami siap menunggu program sekiranya dapat dilaksanakan, kami sangat bersama. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya ya. Mungkin kita akhiri untuk sesi tanya jawab ini karena keterbatasan waktu. Untuk teman-teman yang masih menyimpan pertanyaan, bisa nanti ya ditindaklanjuti melalui pesan seperti itu ya. Untuk sesi tanya jawab berikutnya. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu perkuatan materi yang akan dipaparkan oleh perwakilan dari Universitas Terbuka kepada Bapak Dr. Pardamean Daulay SOS UNSI, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica ya selaku MC. Ini mungkin saya terakhir ya ingin menyampaikan saja penguatan-penguatan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya, teman-teman para peserta yang dari Brunei. Karena di Brunei ini jadwalnya kayaknya udah
jadwal jam 12 lebih ya. Jadi sudah makan siang. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita dari Indonesia belum waktunya makan siang. Tapi teman-teman nampaknya sana sambil makan siang. Nggak apa-apa ya mendengarkan kita ya. Iya kan? Iya, Pak. Teman-teman yang di Brunei boleh ya mendengarkan kami sambil menikmati makan siang ya. Iya, Saya mungkin hanya sedikit saja dari tadi saya melihat antusias dari teman-teman baik mahasiswa maupun para pekerja migran lainnya yang ada di Brunei mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang apa namanya sangat luar biasa begitu materinya ini. Saya berharap ini menjadi bekal ya bagi teman-teman khususnya para mahasiswa Universitas Terbuka dan juga para pekerja migran sehingga kita berharap nanti motonya BP2MI ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa katanya berangkat jadi pekerja migran, pulangnya harus cari juragan. Nah, jadi ini jadi juragannya pasti karena hari ini teman-teman sudah diberikan bekal ya, bekal menjadi juragan, menjadi wirausaha. Nanti ketika kembali ke Indonesia tidak perlu takut lagi mau ngapain begitu ya karena sudah diberikan ilmunya oleh teman-teman dari UNESA. Bekal ini nanti sangat penting, sangat perlu ketika sampai di Indonesia, Bapak Ibu sudah mengumpulkan modal usaha dari hasil bekerja di Brunei. Nanti pada saatnya teman-teman pulang ke Indonesia tidak perlu khawatir, sudah ada modal, sudah ada ilmunya, bagaimana menjadi wirausaha. Dan nanti jadi sudah dijanjikan juga nih oleh Universitas Negeri Surabaya akan didampingi begitu ya. Kalau teman-teman memang ingin membuka usaha begitu. Eh, Mungkin tambahan sedikit dari saya, Bu Roselin dan teman-teman dari UNESA ya boleh ya. Kami dari Universitas Terbuka juga sama dengan di UNESA menyediakan bahkan bantuan dana untuk teman-teman para mahasiswa. Ini para mahasiswa ya. Mungkin boleh juga mahasiswa berkolaborasi dengan para pekerja migran di sana begitu. Setiap tahun UT memberikan bantuan dana untuk teman-teman yang mau berwirausaha. Ya, satu proposal itu nanti adalah dibantu 10 juta. Ya, lumayan itu ya, melatih berwirausaha, didanai 10 juta begitu. Nanti ini ilmunya sudah dapat ya, teman-teman. Kemudian nanti kalau mau ada diskusi atau mau bimbingan, nanti saya yakin teman-teman dari UNESA akan membimbing apa para mahasiswa. Nanti kalau ada yang berminat, silakan menghubungi saya. Nanti tahun depan, Januari tahun depan, tinggal 2 bulan lagi ya, disiapkan proposalnya. Nanti kalau mau bimbingan dengan Bu Roselin, bimbingan dengan Bu Yurika dan teman-teman dari UNESA supaya proposalnya bagus. Nanti kalau sudah proposalnya bagus, nanti kita kirimkan ke LPPM Universitas Terbuka. Saya berharap nanti teman-teman dari Brunei ini nanti adalah calon-calon yang akan mendapat bantuan dana kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang akan didanai oleh Universitas Terbuka. Kemudian nanti setelah teman-teman melakukan apa namanya kegiatan wirausahanya, kalau ada produk-produknya biasanya nanti diundang ke Jakarta. Nanti teman-teman akan diminta apa namanya memamerkan gitu ya hasil-hasil produknya. Ini kebetulan yang dapat dana di tahun 2025 ini nanti akan mempresentasikan produknya pada tanggal 20 November 2025 ini. Saya berharap nanti di tahun depan teman-teman dari Brunei ada yang bisa mengikuti program ini sambil belajar ya begitu ya sambil belajar berwirausaha. Kemudian nanti tadi harapan kita semua, harapan saya dan harapan dari teman-teman Indonesia ketika kembali ke Indonesia, teman-teman tidak perlu lagi datang ke Brunei. Boleh nanti ke Brunei tetapi tidak menjadi sebagai pekerja migran lagi, tetapi turis begitu ya, yang akan menghabiskan uang yang dihasilkan di Indonesia, kemudian jalan-jalan ke Brunei Darussalam gitu ya. Itu harapan saya dan harapan teman-teman dari UNESA. Kemudian tadi ada sedikit tambahan saja dari saya, apa yang disampaikan Pak Arinto sudah bagus sekali. Teman-teman berbanggalah sebagai pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini sudah ada kementerian khusus yang menangani teman-teman, namanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi udah lebih apa namanya, lebih terbina, terlayani. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau ada kendala-kendala, ada masalah yang dihadapi di Brunei. Sampaikan saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Arinto,
langsung ke KP2MI singkatannya ya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu ada hotline service-nya yang selalu terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan atau apa namanya kendala-kendala yang dihadapi oleh para pekerja migran di luar negeri. Dan kami juga dari Universitas Terbuka siap ya kalau memang ada kendala-kendala sebagainya boleh disampaikan juga kepada kami. Itu saja yang pasti kata Pak Arindo itu tidak perlu takut para pekerja migran ya. Jadi harus berani, jangan apa namanya sudah eh, ada efek dan sebagainya, udah celaka dan sebagainya baru mengadu begitu ya. Jadi gejala-gejala ada yang diketahui itu merugikan, kemudian menyalahi dari segi peraturan dan perundang-undangan itu harus segera disampaikan supaya tidak berlarut-larut. Mungkin itu teman-teman para peserta yang ada di Brunei yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mewakili Universitas Terbuka mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita masih bisa bekerja sama dengan UNESA, kemudian memberikan materi-materi yang lebih berguna, mungkin lebih bermanfaat bagi teman-teman, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja migran di Brunei Darussalam. Katanya Pak Wawan, the next tahun depan ada kegiatan mahasiswa UT. Mudah-mudahan nanti kami bisa hadir di sana. Kita juga sambil membuat kegiatan yang serupa. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Itu saja mungkin dari saya sebagai penguatan. Tetaplah bekerja, tetaplah menyelesaikan studinya. Saya berharap nanti tidak terlalu lama bagi yang berkuliah akan menyelesaikan studinya, kemudian nanti akan mengikuti wisuda di Jakarta, atau nanti kita akan menyelenggarakan wisuda juga di Brunei Darussalam. Sebagai pesan saya, sebagai ayahnya anak mahasiswa UT di luar negeri, panggilannya ayah gitu, Bu Rosilin ya. Jadi sebagai ayahnya saya mengingatkan nanti kita akan ujian di tanggal 9 Desember ya. Jadi tinggal nggak sampai sebulan penuh ya. Teman-teman yang di Brunei harus mulai sekarang mencicil belajarnya supaya nanti pada saat ujian teman-teman bisa menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik dan mendapat nilai yang baik yang sesuai harapan kita. Ya, itu saja Pak Aris, terima kasih bantuannya, Pak Wawan, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Pardamian Daulay SOS MSI. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah door prize yang dikatakan oleh Bapak Pardamian tadi terkait post test. Ya, diharap untuk Bapak Ibu sekalian mengerjakan dan mengirimkan post test tersebut. Baik, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penutupan kepada Prof. Roselina Ekawati, PhD, disilahkan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini walaupun nabrak makan siang ya di Brunei Darussalam, kami ingin terus terhubung dengan Bapak Ibu semua yang sebagai peserta dari mahasiswa UT yang ada di Brunei Darussalam. Semoga di tahun depan bisa bertemu darat. Ini masih pemanasan begitu katanya tadi Pak Damian ya. Nanti latihan intinya tahun depan mudah-mudahan. Oke, sebagai penutup saya akan membacakan pantun saja, Bapak Ibu. Nah, nanti diikuti dengan cakep ya. Merantau jauh ke negeri seberang. Cakep. Mencari rezeki demi keluarga. Jangan takut untuk berkembang, wirausaha jalan menuju sejahtera. Oke, satu lagi Bapak Ibu biar afdol. Bekerja keras di negeri orang, menabung hasil jerih dan keringat. Jika pulang tetap berjuang, usaha sendiri jadi niat kuat. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Prof. Terima Bapak kasih, Ibu Pak. diharap untuk foto terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu jangan meninggalkan laman Zoom dulu. Diharap untuk kita foto bersama terlebih dahulu ya. Baik, 1, 2. Oke, baik Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Ya. Ya, oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri, tamu undangan, dan peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah konkret dalam kolaborasi antara Universitas Negeri Surabaya, Universitas Terbuka Brunei Darussalam, dan KBRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dame. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Bapak oke. sekalian. Doorpress-nya gimana doorpress-nya? Tanyakan. Doorpress-nya. Doorpress-nya nanti dari UT ada. Nanti teman-teman yang sudah mengisi kirim namanya ke kita. Ongkos tapi ditanggung sendiri ya. Ongkos kirim ke Brunei ditanggung. Nanti ada kaos dari Universitas juga. Boleh, dari UNESA juga boleh dapat, tapi ongkos ditanggung juga. Ya, ini.